Baik, selamat sore semuanya. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Koperasi Indonesia. Baik, sebelum kami menjelaskan materi ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri dulu secara singkat. Baik, nama lengkap saya Anita Jenu dari kelas 2024H dengan NPM 24103334 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Radyo, NPM 24103342 dari kelas 2004A. Perkenalkan, nama lengkap saya Anna Surita Danur. Saya dari kelas 2024H dengan NPM 24103354. Nama saya Intan Sarina Gamung, biasa dipanggil Intan. Saya dari kelas 2024A dengan NPM 24103379. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Koperasi Indonesia. Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Yang pertama, pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama itu Muhammad Hatta atau Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Jadi yang kedua itu R.E. Soermadja. Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan tujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya. Yang ketiga itu Hermann Schüssel, pionir koperasi Jerman. Adalah organisasi ekonomi rakyat yang berusaha memperbaiki keadaan ekonominya dengan jalan tolong-menolong. Yang keempat itu Kuros Tama. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan bukan mencari keuntungan pribadi, melainkan memajukan kepentingan bersama para anggotanya. Yang berikut itu tujuan koperasi. Tujuan koperasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang Koperasian. Dalam pasal 3, tujuan koperasi dicantumkan yang berbunyi koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, fungsi koperasi. Fungsi koperasi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pekoperasian. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Peran secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk materi selanjutnya itu peran dari koperasi. Di sini peran dari koperasi yang pertama itu meningkatkan pendapatan anggota yang bergabung. Maksudnya di sini anggota yang bergabung dalam koperasi tersebut harus mempunyai pendapatan yang meningkat dari individu tersebut. Baik, yang kedua di sini
menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran. Baik, di sini teman-teman, peran dari koperasi di sini itu bisa juga menciptakan lapangan kerja yang baru dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat, atau orang-orang yang ingin bekerja bisa bergabung dengan anggota koperasi tersebut. Baik, yang ketiga di sini meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Di sini peran dari koperasi di sini juga supaya hidup dari masyarakat di sekitaran mereka bisa meningkat atau bisa membantu perekonomian dari masyarakat tersebut. Baik, yang keempat di sini turut mencerdaskan bangsa menjadi lebih mandiri dan kreatif. Baik, peran dari koperasi di sini teman-teman supaya bisa mencerdaskan bangsa Indonesia ini menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam menciptakan lapangan kerja yang baik. Di poin kelima ini tadi teman-teman, peran dari koperasi di sini mereka itu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendirikan usaha kecil mereka. Peran mereka di sini mereka membantu ekonomi dari masyarakat tersebut supaya bisa menjalankan usaha mereka dengan baik. Terus yang terakhir di sini teman-teman, menyelenggarakan kegiatan ekonomi bagi masyarakat umum. Baik, selanjutnya di sini teman-teman prinsip dari koperasi. Yang baik, di prinsip pertama ini tadi teman-teman, keanggotanya bersifat sukarela dan terbuka. Di sini teman-teman, anggota koperasi di sini bersifat sukarela dan terbuka. Mereka terbuka kepada masyarakat yang sudah bergabung dengan mereka dan terbuka tentang uang-uang yang mereka pinjamkan kepada masyarakat. Di sini juga mereka memberikan uang tersebut dengan rasa sukarela. Yang kedua di sini teman-teman, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga di sini, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat di sini teman-teman, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima di sini, kemandirian. Yang keenam itu pendidikan berkooperasian. Di dalam yang terakhir di sini teman-teman, kerjasama antar koperasi. Di sini kelompok koperasi itu bekerja sama dengan kelompok yang lain supaya mereka dapat menjalin kerjasama yang baik, supaya dapat menciptakan lembaga koperasi yang baik dan kreatif. Baik, untuk materi selanjutnya di sini teman-teman, ciri-ciri dari koperasi. Yang pertama di sini teman-teman, bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Baik, di sini teman-teman, koperasi itu bertujuan untuk anggota yang bekerja di kelompok koperasi tersebut. Mereka juga mensejahterakan kehidupan dari masyarakat yang mereka bantu atau warga yang perekonomiannya kurang mampu. Yang kedua di sini teman-teman, sumber modal berasal dari anggotanya. Baik, di sini teman-teman, untuk modal atau uang koperasi itu juga berasal dari masyarakat yang meminjam uang di pegawai koperasi itu untuk membantu usaha mereka atau membantu perekonomian mereka yang kurang mampu. Jadi di sini juga teman-teman ada landasan koperasi Indonesia. Yang pertama itu landasan ide. Nah, di sini landasan ide itu artinya Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia, karena Pancasila itu dasar negara. Yang kedua itu landasan struktural. Di sini itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan landasan rangkanya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga itu landasan operasional. Nah, di sini itu landasan operasional diartikan akta aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus badan, pemeriksa, serta manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Nah, yang keempat teman-teman, landasan mental. Di sini itu landasan mental koperasi Indonesia adalah kesejahteraan dan kesadaran pribadi dan
memberikan layanan keuangan anggota. Yang keempat, koperasi pemasaran, memasarkan produk anggota. Yang kelima, koperasi jasa, menyediakan jasa tertentu bagi anggota. Koperasi Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Menurut Muhammad Hatta, koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga karena pendidikan moral dan sosial untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, yang berikutnya itu tentang materi tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama itu tentang pengertian perekonomian negara-negara ASEAN. Secara umum, perekonomian negara-negara ASEAN adalah sistem ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang terintegrasi melalui kerjasama ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Yang berikut itu pendapat para ahli tentang perekonomian ASEAN. Yang pertama, Boediono. Perekonomian regional seperti ASEAN berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan daya saing antar negara melalui integrasi pasar dan kerjasama. Ekonomi maknanya menekankan bahwa kerjasama antara negara ASEAN memperkuat daya saing global melalui perdagangan bebas dan investasi lintas batas. Yang berikutnya itu Paul Krugman. Integrasi ekonomi kawasan seperti ASEAN akan mempercepat pertumbuhan jika negara-negara dan anggotanya mampu memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing. Maknanya menurut Krugman itu ASEAN bisa maju bila tiap negara fokus pada sektor unggulnya. Misalnya Indonesia di sumber daya alam, Singapura di keuangan, dan Vietnam itu di manufaktur. Baik, yang berikutnya itu tentang tujuan perekonomian negara ASEAN. Tujuan kerjasama ekonomi ASEAN menurut deklarasi Bangkok 1967 dan ASEAN, tujuan kerjasama ekonomi ASEAN adalah yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan. Tujuannya adalah agar negara-negara anggota ASEAN bisa terus berkembang secara ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua itu mengurangi kesenjangan pembangunan antar negara anggota. ASEAN ingin memastikan agar negara yang ekonominya masih berkembang dapat mengejar ketertinggalan di negara yang lebih maju di kawasan. Jadi kesejahteraan bisa dirasakan lebih merata di seluruh Asia Tenggara. Yang ketiga itu tentang meningkatkan daya saing ekonomi global. Artinya negara-negara ASEAN berusaha memperkuat kualitas produk, tenaga kerja dan teknologi agar bisa bersaing dengan negara lain di dunia, seperti Tiongkok, Jepang atau Amerika Serikat. Yang keempat itu mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi regional. Tujuannya adalah menciptakan
menciptakan kawasan ekonomi tanpa hambatan perdagangan. Misalnya seperti barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja bisa bergerak bebas di dalam ASEAN. Sehingga kawasan ini menjadi satu pasar besar. Terus yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Ini adalah tujuan akhir dari kerjasama ekonomi ASEAN, agar rakyat di seluruh negara anggota hidup lebih makmur, memiliki lapangan kerja dan taraf hidupnya lebih baik. Baik, materi selanjutnya di sini teman-teman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara-negara ASEAN. Baik, faktor yang pertama di sini teman-teman sumber daya alam atau SDA. Maksudnya di sini setiap negara ASEAN itu memiliki kekayaan yang berbeda seperti minyak gas, hasil hutan, terus tambang atau hasil pertanian. Sumber daya alam menjadi modal utama untuk menggerakkan perekonomian utama di negara tersebut. Jika sumber daya alam itu tidak dipenuhi dengan baik, maka sumber perekonomian yang ada di ASEAN juga tidak terlaksanakan dengan baik. Baik, yang kedua di sini teman-teman, daya manusia. Baik, maksudnya di sini teman-teman sumber daya manusia di sini, kualitas tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap negara. Negara dengan sumber daya manusia terampil, berpendidikan, dan produktif akan memiliki perekonomian yang lebih maju dibandingkan dengan negara yang memiliki tenaga kerja yang kurang terlatih. Baik, untuk yang ketiga di sini teman-teman, teknologi dan infrastruktur. Maksudnya di sini teman-teman, teknologi di zaman modern sekarang bisa membantu mempercepat produksi dari perekonomian di negara-negara ASEAN tersebut, dan juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Infrastruktur seperti jalan dan internet juga penting agar perdagangan dan industri berjalan lancar. Kedua faktor tersebut jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah, maka bisa mempengaruhi perekonomian di negara-negara ASEAN. Baik, untuk yang terakhir di sini teman-teman, kebijakan dari pemerintah. Baik, maksudnya di sini teman-teman, pemerintah itu berperan besar dalam membuat kebijakan ekonomi. Misalnya di sini teman-teman, pajak yang kedua itu investasi, yang ketiga perdagangan, dan juga pendidikan. Kebijakan yang baik itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang buruk bisa menghambatnya. Jika pemerintah tidak menangani atau menyesuaikan kedua kebijakan tersebut, maka bisa mempengaruhi perekonomian yang ada di negara-negara ASEAN. Jika itu terlaksana dengan baik, maka tidak akan bisa mempengaruhi perekonomian yang ada di negara ASEAN. Baik, untuk poin yang berikutnya di sini, jenis-jenis perekonomian negara-negara ASEAN. Baik, yang pertama di sini teman-teman, pertanian dan perikanan. Di sini teman-teman, sektor ini penting bagi banyak negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Hasilnya antara lain padi, karet, kelapa sawit, dan ikan. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Jadi ini juga penting untuk diterapkan
dalam perekonomian negara-negara ASEAN supaya bisa memajukan perekonomian yang ada di negara ASEAN. Yang kedua, industri dan manufaktur. Khususnya di sini teman-teman, negara seperti Malaysia, Singapura dan juga Thailand bisa maju dalam industri otomotif, elektronik dan kimia. Sektor ini bisa menghasilkan barang jadi dan meningkatkan ekspor. Ini juga dapat meningkatkan perekonomian di negara-negara ASEAN. Baik, untuk yang terakhir di sini teman-teman, perdagangan dan jasa. Maksudnya di sini teman-teman, sektor ini mencakup kegiatan ekspor dan impor. Misalnya di sini teman-teman, dari Malaysia mengimpor barang dari Malaysia ke Indonesia. Terus sebaliknya juga ekspor barang dari Indonesia ke Malaysia. Baik, sektor ini mencakup juga pariwisata, keuangan, dan juga transportasi. Singapura misalnya terkenal sebagai pusat perdagangan dan jasa keuangan di Asia Tenggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama, sebagian besar negara berkembang dengan potensi besar di sektor pertanian dan industri. Sebagian besar negara ASEAN masih tergolong dalam negara berkembang, yang ekonominya masih bertumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, potensi untuk berkembang di sektor industri, manufaktur juga sangat besar karena kekayaan sumber daya alam dan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Contohnya, Indonesia dan Thailand kuat di sektor pertanian sekaligus mengembangkan industri otomotif dan makanan. Sedangkan Vietnam tumbuh besar di bidang industri, garam, dan elektronik. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada ekspor bahan mentah dan atau produk industri ringan. Banyak negara ASEAN yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah seperti minyak, gas, karet, dan kelapa sawit, atau produk industri ringan seperti tekstil dan elektronik sederhana. Artinya, kegiatan ekspor impor sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Contohnya, Malaysia dan Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit dan gas. Thailand dan Vietnam mengekspor produk pertanian dan elektronik ringan. Dampaknya, jika harga komoditas dunia turun, ekonomi negara tersebut bisa terganggu. Yang ketiga, perbedaan tingkat kemajuan ekonomi dan antar negara cukup besar. Dalam ASEAN terdapat perbedaan yang mencolok antar negara maju dan negara berkembang. Negara maju seperti Singapura dan Brunei Darussalam seperti memiliki pendapatan tinggi dan teknologi modern. Negara berkembang seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja masih mengandalkan pertanian dan memiliki pendapatan per kapita sederhana rendah. Dampaknya, ketimpangan ekonomi ini mempengaruhi kerjasama ekonomi, distribusi, investasi di kawasan ASEAN. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan meskipun dipengaruhi kondisi global. Secara umum, ekonomi negara ASEAN mengalami pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahun. Meskipun terkadang terpengaruh oleh krisis ekonomi dunia, pandemi, dan harga ekspor kawasan, ini tetap menjadi salah satu paling tangguh di dunia berkembang. Contohnya, selama pandemi COVID-19, ekonomi ASEAN sempat turun, tetapi cepat pulih kembali kebijakan pemerintah dan hubungan kerjasama antar negara. Makanya, stabilitas ekonomi menunjukkan kemampuan negara ASEAN beradaptasi dengan perubahan global. Yang kelima, peran aktif pemerintah dan pembangunan ekonomi. Pemerintah di negara ASEAN memiliki peran besar dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan ekonomi nasional. Mereka membuat kebijakan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja, membangun infrastruktur atau jalan, pelabuhan, bandara, mengembangkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, menarik investor asing untuk memperkuat industri dalam negeri. Contohnya Singapura, pemerintah sangat aktif membangun ekonomi berbasis teknologi dan jasa keuangan. Yang kedua, Indonesia dan Vietnam aktif
Biaya logistik menjadi tinggi. Yang ketiga, sulit menarik investasi asing. Contohnya, perbedaan kualitas jalan dan pelabuhan antara Singapura atau sangat modern dan Myanmar sangat terbatas, membuat arus perdagangan tidak seimbang kawasan ASEAN. Yang kedua, ketergantungan ekspor. Sebagian besar negara ASEAN masih bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak, gas, kelapa sawit, dan karet, serta produk manufaktur. Yang kedua, ketergantungan ekspor. Sebagian besar negara ASEAN masih bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak, gas, kelapa sawit, dan karet, serta produk manufaktur dari perusahaan asing. Ketika harga dunia turun atau terjadi global, perekonomian itu terdampak. Dampaknya, perekonomian sudah goyah jika pemerintah ekspor turun, kurangnya diferensiasi industri, rentannya terhadap fluktuasi terhadap harga global. Contohnya, Malaysia dan Indonesia sangat tergantung pada ekspor minyak. Thailand bergantung pada ekspor otomotif dan elektronik. Jika pemerintah global mendapat negara untuk jadi ikut turun. Yang ketiga, dampak perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi sektor-sektor penting ASEAN, terutama pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan naiknya permukaan laut semakin terjadi. Dampaknya, hasil pertanian menurun akibat cuaca ekstrem, kerusakan infrastruktur di wilayah pesisir, kurangnya sumber daya perikanan. Contohnya, Vietnam dan Filipina sering dilanda topan besar, sedangkan Indonesia menghadapi ancaman kebakaran hutan dan kekeringan panjang yang mengganggu hasil pertanian. Yang keempat, kualitas SDM yang beragam. Kualitas sumber daya manusia antar negara ASEAN tidak merata. Negara seperti Singapura memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, sedangkan di negara Laos, Myanmar, Kamboja, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah. Dampaknya, produktivitas negara kerja tidak merata, sulit bersaing di pasar global, ketimpangan kesejahteraan antar negara semakin besar. Contohnya, perubahan multinasional lebih berinvestasi di negara sumber daya manusia terampil seperti Malaysia, Vietnam, dibandingkan negara dan tenaga kurang kerja dan terlatih. Jadi teman-teman, di sini itu ada upaya menghadapi tantangan ekonomi ASEAN. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama ekonomi melalui MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di sini itu teman-teman, MEA itu bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di kawasan ASEAN agar barang, jasa, serta investasi, tenaga kerja terampil, dan modal dapat bergerak lebih bebas dan bergerak secara luas. Oleh karenanya, dengan memperkuat kerjasama ini, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan memperluas peluang perdagangan antara anggota. Yang kedua itu menghapus hambatan perdagangan dan tarif melalui AFTA. Nah, di sini yang dimaksud itu AFTA itu bisa juga ASEAN Free Trade Area adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara ASEAN yang bertujuan untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan perdagangan. Nah, dengan adanya AFTA, teman-teman, produk dari negara ASEAN dapat lebih mudah dipasarkan antara anggota, sehingga meningkatkan arus ekspor atau impor dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi. Nah, di sini kualitas sumber daya manusia itu sangat penting untuk menghadapi persaingan global. Nah, pendidikan vokasi atau pendidikan kejujuran itu dapat membekali tenaga kerja dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri dengan sumber daya kompeten. Negara dapat meningkatkan produktivitas serta inovasi.
Nah, jadi teman-teman akan kita simpulkan dari upaya menghadapi tantangan ekonomi ASEAN itu ini itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di negara-negara ASEAN lebih khususnya agar dapat bertahan dan maju di tengah persaingan global yang semakin ketat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tadi. Jika ada presentasi atau penjelasan kami yang kurang jelas atau kurang tepat tadi, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.